Halo, selamat siang Pak Anwar. Mohon ditunggu dulu ya yang lain.
Halo, selamat siang semuanya. Kita tunggu sebentar ya. Di 5 menit lagi akan dimulai.
Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah bergabung di sesi kita hari ini. Jadi kali ini kita fokus ke sesi tanya jawab dulu ya seputar website gratis UMKM yang sudah dibuatkan. Jadi silahkan kalau ada yang ingin dikonfirmasi baik soal login, tampilan edit konten, atau kendala lainnya bisa langsung disampaikan. Boleh langsung di itu ya, ditanya aja atau mau lewat kolom chat juga boleh, silahkan. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, mungkin dari Pak Tatang, silahkan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu di acara diskusi ini. Mungkin bukan lebih kepada diskusi, tapi lebih kepada memperkenalkan harapannya bahwa apa yang kita sampaikan atau program yang sedang kita kerjakan ini bisa banyak membantu terhadap rekan-rekan kita yang kebetulan berkegiatan usaha dan belum memiliki website. Mungkin ada beberapa yang sebelum kita lanjut ya, kita bahas dulu secara fundamentalnya. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa sih harus punya website, apa sih gitu manfaatnya, kemudian juga tujuannya apa sih dengan memiliki website. Mungkin secara sederhana nanti bisa kita berikan gambaran bahwa sebelum nanti saya tunjukkan seberapa jauh atau seberapa besar sih manfaat website itu, mungkin kita berikan dulu pemahaman singkat bahwa dengan memiliki website itu nantinya kita bisa meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme. Bahwa dengan memiliki website di mata calon pelanggan, kalau kita memang merupakan person atau entitas yang berkegiatan usaha, maka bisnis yang memiliki website sendiri itu nanti terlihat jauh lebih profesional dan terpercaya. Jadi ini salah satu untuk membangun kepercayaan calon konsumen kita atau pelanggan kita terhadap bisnis atau jasa yang sedang kita coba tawarkan.
Jadi bisa dibilang juga bahwa website ini merupakan sebuah kantor atau toko digital Anda gitu yang bisa menjadi representatif Anda dan bekerja secara 24 jam non-stop selama 7 hari. Jadi meskipun mungkin di malam hari ketika kita sedang istirahat, website kita masih terbuka dan bisa dicek oleh calon konsumen untuk melihat informasi terkait dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian juga bahwa dengan sifat atau kriterianya website yang bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan dari mana saja, maka pelanggan itu tidak perlu menunggu atau katakanlah kalau misalnya kita memang punya toko offline, nggak perlu nunggu jam buka toko kita, mereka bisa mencari dulu informasi terkait produk yang kita tawarkan apa saja, kalau kita kebetulan menawarkan atau menginformasikan katalog produk kita, kemudian juga layanan apa saja sih yang ada atau yang kita tawarkan. Bahkan kalau misalnya kita implementasikan dengan dengan payment gateway, dengan yang online transaction-nya diaktifkan, maka kita juga bahwa si calon konsumen ini bisa melakukan pembelian di kapan saja, di mana saja melalui website kita. Yang ketiga, bahwa website ini juga bisa menjangkau pasar yang jauh lebih luas. Jadi jika Anda punya bisnis dan hanya kebetulan misalnya secara physically hanya bergerak atau menawarkan produk hanya terbatas di kota Karawang saja misalnya. Ternyata bahwa kemungkinan bahwa ada user kita yang dari kota Purwakarta atau mungkin membutuhkan produk kita, maka dengan website ini informasi kita bisa menjangkau pasar yang jauh lebih luas dan calon konsumen yang mungkin lebih membutuhkan kita tapi berada di tempat yang berbeda dengan tempat kita atau kota kita melakukan kegiatan usaha. Kemudian juga dengan website ini, kita juga bisa memberikan atau menjadikan pusat informasi yang lengkap dan terkontrol. Jadi katakanlah, website ini bisa menjadi sebuah rumah bagi semua informasi bisnis Anda. Anda bisa menampilkan katalog produk, profil perusahaan, kemudian juga ada portofolio apa saja yang sudah kita kerjakan, atau misalnya kalau kita melakukan memberikan layanan jasa, kita sudah melayani siapa saja, kita juga bisa menyematkan informasi kontak untuk memudahkan konsumen menghubungi kita. Dan yang pasti bahwa website ini merupakan media promosi dan marketing yang efektif. Selain itu, jangan lupa bahwa website ini merupakan aset digital milik pribadi. Kita juga dengan memiliki website itu nantinya kita bisa membangun database pelanggan. Jadi mungkin ini pemahaman mendasar, kebetulan juga kita mungkin tidak materinya memang tidak disematkan secara secara terdokumentasi, misalkan menjadi nanti mungkin saya susun ulang kalau misalnya kebetulan Bapak Ibu membutuhkan materinya, nanti saya siapkan, mungkin nanti saya share juga karena nanti dibantu oleh PAU untuk share-nya. Nah, sekarang kita lanjutkan dari pemaparan tadi, dari penjelasan tadi, mungkin ada banyak pertanyaan. Contohnya atau misalnya katakanlah bukti dari penjelasan tadi itu seperti apa saja. Oke, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Kita buka share screen saja deh. Sebentar. Oke, screen saya sudah muncul. Di sini kita melakukan sebuah contoh atau implementasi atau katakanlah bukti dari apa yang tadi saya jelaskan. Jadi misalkan kita ambil contoh dari entitas kita, dari perusahaan kita sendiri, misalnya saya sebagai project manager di Jidoka System misalkan, atau misalnya jika setelah kita memiliki website ini, katakanlah dalam sebuah case ada seorang calon pelanggan yang mencari, misalnya kebetulan pelanggan ini misalkan ada di Kota Karawang, mencari misalkan
beliau ingin, misalkan calon konsumen kita ingin mengimplementasikan aplikasi ERP atau misalnya aplikasi HRIS menggunakan Odoo, dan beliau misalkan calon konsumen kita ini mencari dengan kata kunci ini, misalkan konsultan Odoo Karawang. Nah, ketika dia mencari di Google, kita klik, nanti akan muncul misalkan di beberapa hasilnya ini ada banyak selain Jidoka juga akan ada beberapa kompetitor. Nanti di sini akan muncul ini yang kita sebut sebagai bahwa pentingnya kita memiliki website ini, bahwa website kita ini semacam toko yang bisa muncul sesuai dengan mewakili kita ketika ada orang ingin membutuhkan dan mencari di mesin pencari. Umumnya sekarang menggunakan Odoo karena menggunakan Google, karena ekosistem Google ini sudah sangat luas dipergunakan, apalagi saat ini juga Google kan terintegrasi dengan smartphone. Rata-rata pengguna smartphone terbesar di dunia ini kan Android, dan Android ini digagas atau dimiliki oleh Google. Jadi pentingnya bahwa pencarian atau kita memanfaatkan ekosistem Google ya seperti ini. Jadi ketika orang sudah melakukan pencarian, kemudian dia mendapatkan informasi dan kemudian klik alamat website kita dan dia masuk ke website kita, maka di sini akan dimulai perjalanan atau informasi yang tersampaikan dari yang kita susun di website kita ini kepada calon konsumen kita, bahwa dengan website kita ini, kita bisa menyampaikan informasi tentang bisnis kita atau informasi tentang jasa layanan kita. Kita juga bisa menyampaikan apapun yang ingin kita sampaikan terkait dengan yang ingin agar calon konsumen kita mengetahui, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan juga membangun trust building bahwa kebutuhan saya bisa terpenuhi di sini, maka dia nanti tinggal diarahkan untuk menghubungi kita. Jadi konsepnya kenapa kita harus memiliki website, seperti yang tadi dijelaskan, bahwa website ini bisa menjadi representatif kita, bahwa kita tanpa harus susah payah door to door, kemudian juga menjelaskan company profile kita seperti apa, website itu bisa mewakili menjadi representatif kita seperti itu, menjadi sales marketing kita, ujung tombak kita yang menyampaikan company profile kita. Jadi apapun yang memang ingin kita sampaikan, bisa kita sampaikan di sini. Kemudian sisanya kita tinggal berikan halaman untuk menghubungi kita, sehingga hal yang mungkin belum ada di sini atau hal yang ingin lebih dijelaskan, nanti calon konsumen tinggal menghubungi kita. Oke, sejauh ini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Kita masih membahas di sisi fundamentalnya, belum sampai teknisnya. Nanti harapannya ketika sudah memahami fundamental atau kebermanfaatan website ini, harapannya bahwa Bapak Ibu ini nanti bisa mengoptimalkan website yang mungkin nanti sudah dimiliki itu agar sesuai dengan tujuannya. Oke, ada pertanyaan terlebih dahulu atau mungkin mau dilanjut? Oke, kita kalau begitu kita lanjutkan. Kalau memang tidak ada pertanyaan, nanti Bapak Ibu mungkin kalau agak segan untuk ini, mungkin bisa di kolom komentar, di kolom chat ya, bisa langsung bertanya. Oke, sambil menunggu kita lanjutkan. Setelah mengetahui pentingnya atau manfaat dari website ini, yang mungkin nanti muncul adalah pada saat saya sudah memiliki website itu, bagaimana saya membangun website yang baik dan benar, atau misalkan yang katakanlah secara standar itu sesuai atau memang ideal gitu untuk dibangun. Jadi yang pertama pastinya bahwa
dalam konteks website itu ada informasi tentang bisnis kita, itu biasanya terjelaskan kalau misalnya kita menambahkan di sininya nanti ada about us-nya. Kemudian juga ada halaman yang untuk menghubungi kita. Jadi pada saat ada yang memang memfokuskan bahwa nanti calon konsumen ini bisa menghubungi kita via form yang kita sediakan, atau misalnya jika ingin menelepon atau melalui email, ini kita informasikan alamatnya. Kemudian juga jika kita memang cukup kompleks bahwa banyak ada kegiatan, kita juga bisa sematkan juga di sini halaman yang jika ada event-event yang ingin kita sampaikan, informasikan, bisa kita buatkan halaman untuk event. Kemudian juga jika di kemudian hari kalau misalnya berhubungan dengan ingin menjual atau memiliki katalog produk atau jasa yang ingin dilampirkan dalam satu halaman untuk memudahkan calon konsumen mendapatkan informasinya, kita bisa buatkan juga satu halaman khusus yang nanti di sini menawarkan baik itu produk atau layanan yang ingin kita sampaikan kepada calon konsumen. Kita juga intinya ada banyak hal yang nanti bisa kita sematkan, tapi yang utama adalah nanti ada halaman utama, kemudian juga ada halaman about us, yang penting itu nanti untuk memberikan profil tentang siapa kita, kemudian juga ada halaman kontak us, yang nanti untuk memudahkan calon konsumen menghubungi kita. Dan kemudian nanti ada bagian yang memang menjelaskan kalau kita biasanya ada service yang atau produk yang kita lakukan. Biasanya nanti buat halamannya di sini misalkan our service. Nanti di sini bisa disematkan misalnya layanan kita atau misalnya kalau kita jasa bisa kontraktor, di sini kita melayani atau bisa membantu calon konsumen itu dalam membangun atau develop apa saja gitu kan. Apakah itu khusus di misalnya bangunan rumah tinggal, atau mengkhususkan diri misalnya ke bangunan perkantoran, atau mungkin yang lebih besar ke bangunan yang lebih besar semacam mall, atau misalnya bangunan publik seperti jembatan, hal-hal lain yang sifatnya memang ingin kita sampaikan bahwa kita memberikan layanan itu, nanti bisa disematkan dalam satu halaman dan dijelaskan di sana. Kemudian juga kita juga bisa menambahkan satu halaman yang nantinya memberikan informasi tentang kegiatan kita, baik itu kegiatan keseharian perusahaan atau dokumentasi kegiatan. Jadi nantinya kalau di sini mungkin kita berikan ada misalnya di sini ada kategori untuk blog yang untuk menampilkan artikel yang berhubungan dengan hal-hal yang ingin kita sampaikan. Kemudian juga ada yang misalnya kita ingin menyampaikan tentang berita atau misalnya kegiatan yang sudah kita lakukan, nanti juga bisa kita buatkan, kita fokuskan di halaman tersebut. Jadi harapannya calon konsumen atau siapapun pencari informasi ini bisa ada interaksi atau bisa mengetahui atau mengenal lebih jauh tentang kita. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Boleh, silahkan Bapak, Ibu semuanya. Kalau mau ada yang ditanyakan, boleh di kolom chat atau open mic ya. Jangan sungkan, di sini kita sambil berdiskusi aja. Oke? Oke, kalau memang belum ada yang ingin ditanyakan, saya lanjutkan. Kita sedikit membahas hal teknis, mungkin kita coba pindahkan untuk
agar sama atau sesuai dengan web yang nanti didapatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Kita ambil contoh untuk yang sekarang ini, misalkan kita ambil contoh punya saya. Nantinya pada saat Ibu Bapak masuk dan login ke dalam websitenya, halaman dashboard utamanya akan menampilkan mungkin seperti ini, akan sama persis, mungkin tidak akan jauh berbeda. Jadi ada beberapa modul di sini. Kemungkinan di sini nanti ada website dan beberapa menu modul yang lain di sini untuk apa. Untuk informasi nanti di sini mungkin kalau kita klik, ini akan ada banyak pilihan aplikasi, tapi ketika Bapak Ibu nanti menambahkan, menginstal modul-modul yang di luar yang sudah kita bantu instalkan, nanti akan kena cas, karena pada saat akan menambahkan ini, misalkan nanti biasanya nanti akan muncul informasi untuk kita meningkatkan dari status kita ya, subscription yang sekarang yang mungkin hanya untuk satu aplikasi ini, nantinya akan diminta untuk mengupgrade, akan ujung-ujungnya nanti akan ada tagihan untuk aplikasi tambahannya itu. Jadi mungkin nanti kita akan fokus kepada modul yang sudah ada terlebih dahulu, yaitu saat ini fokus ke aplikasi yang website ini. Untuk tampilan dashboard seperti ini, kemudian jika Bapak Ibu ingin menambahkan atau ingin merubah tampilan websitenya, Bapak Ibu tinggal klik nanti ikon untuk modul website ini. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman depan dari website masing-masing. Jadi mungkin bisa sambil membuka websitenya sendiri-sendiri jika sudah memiliki aksesnya. Nantinya tampilannya itu misalnya tinggal kita cek dari atas ke bawah. Sedikit saya jelaskan, nanti halaman ini terbagi dalam beberapa blok istilahnya. Jadi misalkan untuk bagian ini adalah blok untuk bagian hero atau katakanlah banner utama. Kemudian di sini ada copywriting untuk blok kedua. Di sini juga kemudian ada juga untuk copywriting yang untuk blok ketiga. Nah, ini nanti masing-masing bisa kita edit sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi bagaimana cara melakukannya? Nanti Bapak Ibu tinggal klik di pojok kanan atas. Ada menu untuk edit. Jadi pada saat kita klik edit, nanti Bapak Ibu bisa klik pada bagian blok yang ingin dirubah atau diedit. Jadi baik apakah itu mau merubah teksnya, atau misalnya Bapak Ibu ingin merubah image-nya, itu nanti tinggal diklik 2 kali, nanti bisa dirubah di image-nya. Kalau misalnya image-nya belum ada, kelebihannya adalah kita nanti tinggal mencari kita ingin menggunakan image apa, nanti tinggal ketikkan di sini istilahnya, misalkan nanti kita akan disuguhi oleh banyak gambar yang secara otomatis diambil secara online dari situs yang terafiliasi dengan odo.com. Jadi ada yang dari Androw dan kemudian juga ada yang dari Unsplash. Jadi tinggal memilih mana yang cocok dan yang kita inginkan, nanti dia akan mereplace dari image yang kita pilih tadi. Kemudian juga terkait juga dengan warna, background, segala macam ini bisa dirubah. Jadi untuk warna ini kita bisa perhatikan bahwa di sini ada warna hijau. Ini nanti bisa dirubah disesuaikan dengan kebutuhan kita. Pun sama, misalnya kemudian ketika kita masuk ke blok kedua, di sini, nanti kita tinggal melakukan edit sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi kita tinggal klik 2 kali pada bagian yang ingin kita edit, baik itu teks atau misalnya image atau mungkin background dari blok yang sedang kita pilih ini. Dari bloknya itu sendiri nanti terlihat ada batasannya, bahwa ini batasan blok yang sedang kita pilih. Tinggal kita perhatikan batasan di bawahnya yang sebelah mana, nah itu nanti batasan akhirnya kan ini di sini. Ini sudah berbeda blok lagi, jadi kita pilih nanti bloknya. Kemudian jika Ibu atau Bapak nanti ingin menambahkan blok,
misalkan di bawah, oh saya ingin menambahkan form, nanti di sini tinggal klik yang bagian add, tinggal cari blok yang dibutuhkan, apakah mau menambahkan blok untuk menampilkan link sosial media kita, atau hanya sekedar teks tambahan, atau kolom-kolom yang ingin menampilkan image dan teks, atau misalnya kolom untuk kontak dan form, nanti tinggal diklik atau diklik dan drag di sini, nanti tinggal tambahkan ke sini. Jadi nanti dia akan otomatis memunculkan pilihan. Nah, kita mau menggunakan formnya yang mana, apakah formnya yang seperti ini, atau formnya yang ada background image-nya, atau misalnya tergantung Bapak dan Ibu, nanti tinggal memilih mau yang mana pilihannya. Jadi kalau misalnya kita memilih yang ini, nanti pada saat kita klik, dia akan muncul formnya akan muncul di tempat yang kita yang sudah kita tentukan tadi. Jadi seperti itu untuk editnya, itu berlaku sama terhadap halaman lain yang ingin diedit untuk halaman ya, karena kita ada istilah halaman, ada juga konten blog. Kalau untuk konten blog mungkin sedikit agak berbeda nanti pendekatannya. Kita keluar dulu dari sini. Kita masuk misalkan di sini ada section untuk halaman blog atau artikel, mau artikel berita atau misalnya tentang kegiatan kita. Nah di sini nanti untuk menambah kontennya kita tinggal klik new, nanti pilihannya jangan halaman tapi menambahkan blog post. Pada saat nanti kita menambahkan blog post, ini kategorinya nanti kita pilih dulu, jadi mau masuk di mana. Jadi ada kategori untuk news, ada our blog, juga ada success stories, atau misalnya kalau mau bikin lagi nanti tinggal tambah lagi kategori yang kita tambahkan. Untuk kasus ini misalnya kita pilih untuk our blog. Nanti di sini kita tinggal tambahkan judulnya, misalkan ya, untuk contoh saja. Pada saat kita save, ini akan muncul, tapi ini belum terpublish, jadi kita masih bisa mengeditnya dan ini belum bisa dilihat oleh orang lain, jadi hanya oleh kita saja. Nanti judulnya bisa kita edit, kita tambahkan subtitle, mungkin di sini juga bisa kita tambahkan artikelnya. Jadi kalau misalnya mau menambahkan tulisan di sini bisa, kemudian juga kalau Bapak Ibu mau menambahkan gambar, tinggal klik. Jadi nanti ada di sini karena memang sudah cukup canggih aplikasinya, kita tinggal menambahkan garis miring, kemudian nanti akan muncul banyak pilihan. Kalau misalnya kita ingin menambahkan media, maka tinggal memilih yang media, dan nanti kita tinggal menambahkan ini. Misalkan kita ingin menambahkan gambar yang berhubungan dengan kantor, kita cari yang misalnya kita cocok atau yang memang kita ingin tambahkan, nah nanti tinggal gambar sudah otomatis langsung ditambahkan. Jadi di sini Ibu Bapak nanti tinggal explore juga kalau misalnya ingin menambahkan teks sebagai title atau heading. Misalkan heading 2, ini judul dengan heading 2 misalkan. Ya. Kalau misalkan hanya teks, ini udah tinggal langsung ini misalkan contoh sebagai konten. Jadi Ibu Bapak nanti bisa explore banyak di sini. Kalau misalkan ada lagi yang untuk kontennya pun, misalnya untuk hurufnya, nanti untuk perbagian ini bisa juga nanti diberikan format, apakah misalnya diperbesar, kemudian jenis hurufnya kalau misalnya dirubah tadinya berbentuk paragraf mau dirubah jadi teks atau header bisa dirubah di sini. Kemudian jika misalkan ingin jadi italic juga tinggal dipilih di sini. Nanti kalau misalnya ini, jadi istilahnya adalah ada teks editornya. Jika misalnya kita ingin membuat misalkan list, nanti tinggal dipilih, kemudian tinggal kita format sebagai list di sini. Listnya apakah unordered list atau misalnya ordered list menggunakan angka. Jadi bisa sesuai dengan yang kita inginkan atau kita butuhkan.
tinggal bikin artikel yang sebanyak atau sekomplek atau sebagus apa tergantung kita maunya. Nah, di sini. Oke, sebelum kita lanjut mungkin ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Jika sudah selesai nanti dengan konten yang ingin kita buat dan kita sudah cocok, kemudian misalkan saya ingin merubah di sini menggunakan juga gambar supaya backgroundnya tidak hanya sekedar warna, itu juga bisa nanti di sini untuk kontennya bisa sepanjang apa yang kita inginkan juga bisa kita format sesuai dengan yang kita butuhkan. Jika sudah selesai, nanti tinggal kita save. Pada saat kita sudah save, jika ingin kita publish supaya bisa dilihat oleh orang lain, ini tinggal dipilih publish. Kalau misalnya ini hanya masih ingin kita simpan sebagai draft, biarkan seperti ini. Jadi nanti kita bisa edit ulang atau jika sudah dirasa oke menurut kita, nanti kita tinggal publish. Ini untuk menambahkan blog. Kemudian yang tadi, yang kalau pilihan yang page itu akan membuat seperti apa? Page ini nanti akan menghasilkan halaman seperti ini. Jadi halaman about us seperti ini dibuat menggunakan page. Jadi dia bisa kita tarik nanti bisa ada di luar dan kita berikan menunya. Tambahkan di sini menunya. Contoh misalnya di sini di company kita ada menu course. Kemudian juga misalnya untuk bagaimana mengatur menu ini, posisinya ada di sini. Jadi kita masuk ke site, nanti ada menu editor. Nah, nanti menunya yang sekarang kita pergunakan sesuai dengan yang ada di sini. Jadi halaman home, about us, services, company, dan our blog ini sejajar. Dan courses ini nested berada di bawah menjadi submenu dari company. Jika kita ingin menambahkan, nanti tinggal add. Nah, pada saat nanti udah muncul menunya, tinggal kita assign ke halaman yang sudah kita buat, atau misalnya ke konten manapun yang ingin kita berikan menunya untuk menjadi shortcut supaya langsung membuka halaman atau konten tersebut. Oke, untuk beberapa menu yang ada di sini, selain menu editor, ada pages yang untuk kita cek list halaman yang kita miliki. Di sini ada halaman home, ada halaman about us, kontak us, ada halaman thanks untuk kontak us, ada halaman cookie policy. Jadi kalau misalnya kita buat website di luar itu terkait dengan kebijakan di sana, kita harus menyertakan cookie policy-nya. Jadi ini kewajiban kalau misalnya kita mempublish website yang apalagi misalnya bisa diakses oleh semua orang secara internasional. Dan ada halaman services, pricing, dan ini sama privacy policy dan cookie policy ini. Kalau cookie policy ini lebih menunjukkan kepada kebijakan bahwa website kita ini menyematkan beberapa informasi yang akan tersimpan di komputer pengunjung dan kita mempersilahkan mereka untuk menyetujui atau tidaknya. Sedangkan privacy policy ini untuk memberikan informasi terkait misalkan jika kita punya halaman kontak us bahwa alamat email mereka tidak kita salah gunakan. Itu untuk konfigurasi dari sisi halamannya, pages. Kemudian ada juga untuk melihat daftar blog post yang sudah kita buat, ada berapa banyak. Kita juga bisa melihat kalau punya saya kebetulan ada e-learning ya, ada berapa banyak kursus yang ada. Di sini baru ada 2. Kemudian di sini juga ada menu untuk reporting. Menu reportingnya ini untuk melihat analitik berapa banyak pengunjung ke situs kita. Jadi kita bisa cek per harinya unique visitor kita ada berapa. Sampai saat ini misalnya hari ini ada 50 pengunjung, kemudian total page view-nya ada berapa, bounce rate-nya ada berapa, kemudian visit durasinya, berapa lama sih orang masuk melihat-lihat website kita. Jadi ini ada rata-rata orang hanya setengah menit, jadi cuma lihat merasa tidak cocok langsung keluar lagi. Kita juga bisa melihat di sini berapa banyak sih sumber
pengunjung kita ini kebanyakan dari Google. Jadi orang ada mencari informasi di Google, mengetikkan sesuatu kata, langsung melihat alamat web kita dan dia langsung mengklik alamat website kita. Jadi dari Perplexity, ada yang dari Search Brave, ini dari browser Brave, dan ini dari google.com, halaman yang banyak dikunjungi, halaman utama. Kemudian ini yang keduanya ada halaman About Us, ada 3 visitor ke sana. Kemudian yang lain-lainnya per halamannya ada halaman login, ada our service, ada kontak us. Lokasi pencari atau pengunjung kita ada yang dari USA, kemudian juga dari Indonesia. Kemudian juga kita bisa cek juga sih device yang dipergunakan orang untuk mengunjungi website kita. Ada yang rata-rata 18% menggunakan laptop serta desktop. Sisanya ada yang menggunakan mobile dan tablet, ada sekitar 8% dan 2%. Jadi ini untuk analitik kunjungannya, kemudian juga ada analitik untuk visitornya. Jadi kita bisa cek 3 jam yang lalu ada pengunjung dari mana, berdasarkan benderanya. Kita tidak bisa memastikan ini real tidaknya benderanya. Ada yang dari Amerika, ini dari mana? Ada yang dari Kanada, dan juga ada yang. Jadi kalau kita membutuhkan nantinya, ini berhubungan juga dengan skema usaha kita. Pada saat misalnya udah berjalan, kita bisa melihat bahwa dari mana sih rata-rata pengunjung kita itu. Sudah benar nggak sih target kita? Kalau misalnya kita mentargetkan Karawang, pengunjungnya benar-benar dari kota Karawang semua nggak sih gitu kan? Kalau misalnya orang Karawangnya belum tertuju, mungkin ada yang salah dengan strategi dari konten kita atau optimasi kita. Oke, sisanya mungkin di sini tidak terlalu banyak harus diubah untuk settingkan konfigurasinya. Jadi pilihannya nanti kali ini lebih advance kalau misalnya rekan-rekan dari ibu bapak sudah memahami yang fundamentalnya, nanti bisa mulai ngoprek ke arah sini. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Bapak, Ibu, silakan. Oke, terima kasih Pak Tatang atas pemaparannya ya. Sepertinya belum ada yang bertanya nih ya, dan diem-diem aja. Mungkin kita bisa coba lihat satu persatu kali ya buat website yang sudah kami berikan kepada Bapak Ibu. Kita mungkin mulai dari Pak Anwar dengan nama website Rumah Color Indonesia. Halo Bapak Anwar, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Boleh Bapak Anwar bisa diperlihatkan sudah sampai mana nih untuk modifikasi websitenya? Mohon maaf belum bisa on cam dan belum diapa-apain websitenya. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan nih Pak Anwar terkait websitenya? Seperti apa gitu? Oke, mungkin bisa lanjut ke Otomars ya. Kayaknya Otomars ini sudah ada Ibu Dea di sini. Ibu Dea, apakah ada yang mau ditanyakan? Atau bisa share untuk websitenya? Silakan. Sejauh ini belum ada sih Kak. Mungkin nanti sambil diedit ya, soalnya belum dibuka device-nya. Oke, baik. Terus di sini juga ada Pak Iwan ya, dari Jaket Kulit Garut nih. Halo Pak Iwan, apakah suara saya terdengar?
Iya, iya, Mbak. Ini terdengar, Mbak. Maaf, Oke, sayanya lagi sambil ini jalan-jalan. Iya, gimana, Mbak? oke, untuk website-nya apakah sudah masuk ke tahap modifikasi atau ada yang ingin ditanyakan, Pak Iwan? Belum, Mbak. Kemarin saya nyoba buka-buka, tapi ya karena memang saya kondisinya kalau ke apa namanya teknologi agak kurang paham, jadi saya nyoba-nyoba tapi belum bisa sih, boleh dibilang belum. Oke, boleh. Kalau kan belum ini ya, belum mencoba ya Pak Iya. Iwan. Boleh di ini aja, boleh di chat gitu ya untuk eh, langkah mana yang Pak Iwan belum mengerti gitu, biar kita bisa sama-sama bahas gitu Pak Iwan. Oh gitu. Ya kayak masukin gambar produk kan, ya yang kayak gitu kan, ya dan lain-lain lah. Belum saya pelajari full sih memang. Kemarin baru sepintas-sepintas. Mungkin nanti saya coba, Bu. Oke, terima kasih Pak Iwan. Ya, makanya saya lihat panduan yang di sini aja. Sementara mudah-mudahan nanti saya lancar. Oke, nanti ini meeting ini akan di-upload ya ke YouTube. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa ditonton ulang ya video yang sudah disampaikan oleh Pak Tatang tadi. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan melalui chat grup gitu ya. Atau kalau misalnya masih malu-malu bisa chat pribadi ke kontak saya Aulia. Oh iya, Gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi nih? Dari Pak Anwar, Pak Iwan, dan Ibu Dea. insya Allah dah. Nanti mungkin saya ya, kalau maaf banyak bertanya, nanti ke chat paling. Siap. Siap. Tidak apa-apa, Pak. Asik. Iya. Oke, mungkin tambahan dari saya, mungkin nanti untuk Bapak Ibu tidak usah sungkan, selama nanti bisa kami bantu, akan kami bantu. Pun selain itu mungkin harapannya nanti rekaman dari pertemuan ini bisa ditonton ulang. Nanti ketika ada hal yang masih mengganjal atau masih belum dipahami, nah itu nanti tinggal buat list aja pertanyaannya, nanti tinggal disampaikan aja. Yang dari saya cukup sekian, Mbak Aulia. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mbak Aulia. Oke, terima kasih Pak Tatang. Terima kasih juga buat yang sudah hadir ya pada sore hari ini. Terima kasih banyak Ibu Dea, Bapak Anwar, Bapak Iwan, atas waktu yang telah diberikan. Kami cukupkan dulu sampai di sini. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh ya tadi melalui chat grup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.